Oke bro, ketemu lagi sama aku Fatah dalam video menolak diam, mengungkapkan opini. Oke, dalam video kali ini aku mau membahas tentang kepercayaan diri ya bro. Jadi ini adalah suatu fakta di mana kepercayaan diri ini lahir ya. Jadi awalnya mungkin ini juga dari pengalamanku sendiri, dari aku yang mungkin bisa dibilang orang yang tidak percaya diri hingga ya lumayan lah agak bertambah. Nah, maka dari itu ingin aku share di video kali ini dan silahkan menonton hingga selesai karena mungkin ada poin-poin penting yang akan tersampaikan dan mungkin berguna juga ya buat kita semua. Dan it's okay, let's play it. Nah, yang pertama kali aku mau sampaikan yaitu percaya diri itu perlu dilatih, bukan hanya dibayangkan. Nah, ini adalah salah satu kunci ya, bro. Sebenarnya. Bentar, aku sambi dulu. Nah, maksudnya gimana? Percaya diri itu kita tidak bisa, misalkan, seseorang yang awalnya tidak percaya diri, mengatakan atau mengkategorikan dirinya sebagai seseorang yang tidak percaya diri, itu untuk menjadi percaya diri, dia tidak bisa sekali coba langsung bisa ahli atau langsung bisa jadi benar-benar percaya diri gitu. Dalam mengarungi sesuatu ya bro, itu umumnya kita mengenal kalau dalam motivasi-motivasi ya, ini 10.000 jam terbang. Nah ini sama, percaya diri pun seperti itu. Ya memang mungkin di suatu keadaan ya, kita bisa langsung stuck misalkan. Kita bisa merubah dari yang awalnya tidak percaya diri, tiba-tiba termotivasi akan sesuatu, mau nggak mau harus percaya diri. Contoh, misalkan kamu sering mendengar motivasi-motivasi tentang percintaan ya. Dan setelah itu kamu ingin mendapatkan seseorang, pasangan nih. Ketika kamu ingin mendekati seseorang itu mau nggak mau kamu harus jadi orang yang percaya diri kan. Nah, hal-hal seperti ini memang bisa. Cuman itu hanya sementara bro. Itu tidak berlaku selamanya. Lama-kelamaan belangmu akan kelihatan juga. Nah, untuk menjadikan kamu benar-benar menjadi orang yang percaya diri seutuhnya, ini perlu proses, bro. Jadi kita nggak bisa sehari atau nggak bisa sekali coba aja. Tapi kita perlu beberapa step-step yang perlu kita uh, miliki ya dalam kehidupan ya. Mungkin step pertama, setiap seminggu misalkan, kita berlatih ngomong public speaking ya. Atau berbicara di depan umum. Nah, misalkan seperti itu. Kita ambil step-stepnya dulu aja. Pertama, mungkin berani tampil. Berani tampil dulu. Ada kesalahan, it's okay. Terus yang kedua, step kedua, mungkin ketika kamu sudah berani tampil, nanti kamu masih grogi kan pasti. Ada kalanya kamu turun lagi, nggak berani tampil lagi. Digenjot lagi. Jadi berani tampil lagi. Setelah berani tampil mungkin step keduanya yaitu kamu menjelaskan sesuatu dengan pas atau dengan tenang. Masih ada kesalahan. Misalkan ngomongnya masih belepotan atau gimana. Nanti diperbaiki lagi. Jadi step-stepnya itu seperti itu bro. Kita nggak bisa yang namanya dari nol langsung jadi 100 kan gitu. Perlu proses. Semuanya perlu proses. Nah ini aku ada salah satu orang yang cukup aku kagumi juga. Ini orang Indonesia, namanya Mas Aryan Surya. Ini channel YouTube-nya Pagar Kehidupan, bro. Jadi saat ini mungkin udah 1 juta lebih ya subscribernya ya.
Tapi it's okay. Aku kagumnya dari Mas Aryan Surya adalah dia adalah seseorang yang awalnya trauma karena di waktu kecilnya dia pernah di strap atau di apa ya namanya strap tuh. Eh, dihukum sama gurunya karena dia nggak bisa berbicara dengan lantang. Mungkin nggak tahu ya apa ketika suruh berbicara dia ngomongnya kecil, maksudnya suaranya kecil atau benar-benar diem, aku kurang tahu. Akhirnya dihukum, disetrap dan membuat dia trauma. Salah satunya itu. Nah, dia bisa dikatakan dulunya adalah seseorang yang kurang bisa berbicara dengan lancar. Tapi seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun, sampai aku lupa ya, kalau nggak salah, dia pernah berdoa ini dalam sholatnya, karena dia orang Islam, Muslim. Nah, dia pernah berdoa bahwa dia minta diberikan kemudahan untuk berbicara. Nah, ini hal yang bisa dibilang spiritual juga ya bro, tapi it's okay. Karena ini memotivasi juga. Nah, setelah itu bertahun-tahun dia juga pernah jadi penyiar radio. Dia bisa jadi seseorang yang memiliki channel YouTube subscriber 1 juta lebih. Channel YouTube-nya berisi podcast. Silahkan kamu bisa coba cek sendiri. Jadi podcastnya ini ketika didengarkan suaranya enak banget. Yang paling memotivasi aku adalah ketika seseorang yang mungkin bisa dinilai kurang bisa berbicara, tiba-tiba berproses. Dan setelah proses ini, dia menghasilkan suatu hal, dia dapat berbicara dengan baik. Menurutku bagus banget ya. Enak banget didengar rasanya. Kayak kita didongengin. Nah, dari situ aku mengambil motivasi atau suatu kesimpulan bahwa semua itu berproses, bro. Ya ada yang instan, cuman hati-hati. Kamu naik instan, turun juga mungkin instan ya. Kurang paham juga. Hanya dengan mengandalkan viral ya mungkin kamu cepat viral, cepat terkenal. Tapi nggak tahu 1 tahun, 2 tahun lagi kan gitu. Oke. Nah ini juga terjadi ke aku ya bro. Jadi aku akan ceritakan sedikit pengalamanku. Jadi ketika dulu aku lulus SMA aja lah. Atau lulus SMP lah, berawal dari lulus SMP. Ketika aku lulus SMP, aku adalah seseorang yang pemalu dan penakut. Bahkan untuk ke warung saja, aku nyuruh adikku yang beli. Kan ini suatu hal yang lucu ya. Bentar. Bahkan aku adalah seseorang yang bisa dibilang menutup diri dari bersosial ya. Dulunya aku antisosial, aku akui itu. Karena aku takut, memang. Aku takut untuk bertemu orang, bahkan orang yang nggak dikenal. Orang dikenal sekalipun justru aku menghindar. Nah, bisa dikatakan aku adalah seseorang yang kurang, ya udah kurangnya udah kurang banget lah dalam hal percaya diri kan seperti itu bro. Di SMA, aku membatasi lingkungan pertemananku. Aku nggak tahu ya, uh, mungkin orang lain kenal aku atau enggak, aku juga nggak tahu pasti. Cuman ada beberapa orang yang di luar kelasku yang kenal aku juga. Tapi biasanya itu berdasarkan atau berasal dari satu SMP yang sama, pernah sekelas mungkin. Nah, di situ aku menutup diri bahkan sampai aku nggak pernah ikut organisasi sekalipun. Dari dulu SMP, SMA mungkin yang aku ikuti cuma futsal. Karena itu bagian dari hobi. Tapi di luar itu aku nggak pernah bro. Nah, sampai di saat aku lulus nih ya, lulus dari SMA, akhirnya karena aku nggak keterima di perguruan tinggi negeri, akhirnya aku memutuskan untuk bekerja.
Nah, di pekerjaan pertama aku sebagai seorang sales. Nah, dari sales awalnya ini lucu. Aku diantar sama papaku. Nah, ketika masuk ke apotek-apotek, itu kan sales obat ya. Ke apotek-apotek justru yang masuk pertama kali adalah papaku. Nah, ini menunjukkan bahwa nggak percaya diri itu gitu loh. Nah, sampai seperti itu, lalu 3 bulan aku keluar, aku ganti pekerjaan lagi, jadi kurir, dan hanya berdasarkan atau bermodalkan keberanian aja bro. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ya wanito. Tinggal berangkat gitu aja. Nah, urusan percaya diri atau enggak pikir nanti. Nah, seperti itu. Setelah itu, aku 1 bulan keluar, lalu berpindah lagi pekerjaan jadi waiter, kalau nggak salah yang ketiga. Nah, jadi waiter, berapa bulan keluar lagi, masih seperti itu ya. Tapi kan bertumbuh. Mungkin awalnya aku takut banget, aku jadi sedikit lebih berani. Jadi sedikit lebih berani, mungkin jadi sedikit lebih menguasai, kan tingkatannya gitu. Jadi step 3-nya lebih menguasai. Setelah berani menguasai, lalu mencoba berani menguasai, lalu mungkin ada step-step yang lain, mungkin memilih hal yang kita sukai dan lain-lain. Nah, setelah jadi waiter, aku pernah jadi purchasing juga, aku pernah jadi barista juga. Nah, yang aku pelajari adalah yang mungkin bisa memotivasi kita semua ya. Aku yang nggak sepercaya diri itu, justru ketika dihadapkan pada sebuah pekerjaan yang dimana mengharuskan aku, ya harus bersosialisasi, harus percaya diri, harus apa ya, pokoknya bertemu orang terus lah. Lama-kelamaan aku menjadi seseorang yang bertumbuh, bro. Nah, setelah itu, ya mungkin bisa dilihat saat ini aku sampai berani membuat YouTube dan lain-lain. Nah, ini mungkin suatu hal yang aku sebenarnya pelajari juga gitu loh. Aku cukup, ya gimana ya, bisa dibilang bertumbuh menurutku. Tapi it's okay kalau kamu uh, misalkan nggak mau tahu atau gimana, terserah lah ya. Nah, oke gitu bro, mungkin sekian pengalaman dariku dan dari orang lain yang aku ceritakan sebelum ini. Yang perlu aku simpulkan yaitu kepercayaan diri itu tidak hanya dibayangkan, tapi perlu kita coba dan kita terus berproses. Tidak ada yang instan bro. Oke, mungkin segitu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan lalu. Jika suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan kalau mau berdiskusi atau ada yang mau ditambahkan, silahkan komentar bro. Thank you and see you.